Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang instrumen pasar modal syariah atau sukuk yang beranggotakan pertama saya sendiri, Syarifatun Nadia, yang kedua Ratna Ifatika, yang ketiga Nur Aisyah, dan yang keempat Barokah Anis. Untuk yang pertama, pengertian sukuk. Apa sih sukuk itu? Istilah sukuk berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari sak, yang berarti dokumen atau sertifikat. Berdasarkan peraturan nomor 9A-13 tahun 2009 mengenai penerbitan efek syariah, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu atau tidak terpisahkan atau tidak terbagi. Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN mendefinisikan sukuk sebagai suatu surat berharga jangka panjang yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dikeluarkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin, dan fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Apa sih dasar hukum sukuk? Dasar hukum sukuk itu ada 4. Dalil yang berkenaan dengan sukuk atau obligasi syariah penyusun sarikan dari Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN nomor 32 atau garing DSN strip MUI garing 9 garing 2002. Yang pertama yaitu firman Allah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 yang di sini saya akan membacakan artinya saja ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Yang kedua itu firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Isra ayat 17 yang berbunyi, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa, dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Yang ketiga yaitu hadis. Hadis Nabi SAW yang digunakan sebagai dalil dasar suku ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Auf. Di sini hadisnya berbunyi, perjanjian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharapkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Yang keempat yaitu kaidah fikih yang berbunyi, pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berikutnya ada berapa sih jenis-jenis suku? Jenis-jenis suku itu ada 6. Yang pertama yaitu suku ijarah, suku mudharabah, suku musyarakah, suku murabaah,
suku istisna, dan suku salam. Apa sih suku ijarah? Suku ijarah yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah yang satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjualnya atau menyewakan hak guna (manfaat) suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri. Biar lebih jelas, kami kasih contoh. Contoh skim ijarah bisa dilihat pada penerbitan obligasi ijarah Matahari Department Store. Perusahaan retail ini mengeluarkan obligasi ijarah senilai 100 miliar rupiah. Dananya digunakan untuk menyewa ruangan usaha dengan akad wakalah. Matahari bertindak sebagai wakil untuk melaksanakan ijarah atas ruangan usaha dari pemiliknya atau pemegang obligasi atau investor. Ruang usaha yang disewa adalah Cilandak Town Square di Jakarta. Ruang usaha tersebut dimanfaatkan Matahari sesuai dengan akad wakalah. Yang atas manfaat tersebut Matahari melakukan pembayaran sewa atau fee atau ujroh dan pokok dana obligasi. Fee ijarah dibayarkan setiap 3 bulan, sedangkan dana obligasi dibayarkan pada saat pelunasan obligasi. Jangka waktu obligasi tersebut selama 5 tahun. Yang kedua yaitu suku mudharabah. Suku mudharabah yaitu suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah yang merupakan satu bentuk kerjasama yang satu pihak menyediakan modal atau rob al-mal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian mudharib. Keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan perbandingan yang telah disetujui sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal. Untuk lebih jelasnya, lihat skim mudharabah pada contoh berikut. Berlian Laju Tanker telah menerbitkan obligasi mudharabah senilai 100 miliar rupiah. Dananya digunakan untuk membeli kapal tanker 66% dengan tambahan modal kerja perusahaan 34%. Obligasi berjangka waktu 5 tahun yang dicatatkan di BES dan KSEI. Ini memperoleh keuntungan dari bagi hasil berdasarkan pendapatan perseroan dari pengoperasian kapal tanker MT Gardini atau kapal lain yang beroperasi untuk melayani Pertamina, sehingga returnnya berubah setiap tahun sesuai pendapatan. Yang ketiga yaitu suku musyarakah. Suku yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah yang merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal yang digunakan untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan atau kerugian yang timbul akan ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing. Selanjutnya yaitu suku murabaah, yaitu surat berharga yang mewakili obligasi moneter yang dikeluarkan untuk transaksi penjualan kredit oleh bank. Tidak dapat menciptakan instrumen yang dapat diperjualbelikan, sementara tagihan atau receivable murabaah tidak dapat mengambil return tertentu. Perjanjian mereka juga harus berdasarkan nilai yang tercantum. Suku murabaah lebih memungkinkan digunakan untuk hal yang berhubungan dengan pembelian barang untuk sektor publik.
Dalam kasus pemerintah membutuhkan barang-barang dengan harga yang tinggi, maka dimungkinkan untuk membelinya melalui penjualan kredit dengan membayar angsuran. Penjual akan melakukan amortisasi biaya dan returnnya atau margin keuntungan untuk keseluruhan periode angsuran. Pemerintah akan menerbitkan sertifikat berdasarkan jumlah angsuran. Setiap sertifikat memiliki tanggal jatuh tempo yang mewakili hak kepemilikan dari penjual yang tidak dapat dipindah tangankan dan sejumlah klaim yang tidak dapat diubah. Penjual atau pemegang sertifikat pertama dapat memindahkan hak kepemilikannya kepada pihak lain, di mana pembayarannya akan sama dengan nilai yang tercantum pada sertifikat dikurangi dengan biaya pengumpulan. Selanjutnya, sukuk istisna. Apa sih itu? Yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan jual beli antara para pihak untuk pembiayaan suatu proyek. Adapun cara jangka waktu dan harga ditentukan oleh berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang terakhir yaitu sukuk salam, adalah kontrak dengan pembayaran harga di muka yang dibuat untuk barang-barang yang dikirim kemudian. Tidak diperbolehkan menjual komoditas yang belum diterimanya. Untuk itu, penerima tidak boleh melakukan kembali komoditas salam sebelum menerimanya. Akan tetapi, ia boleh menjual kembali komoditas tersebut dengan kontrak yang lain yang paralel dengan kontrak pertama. Dalam kasus ini, kontrak pertama dan kedua harus independen satu sama lain. Spesifikasi dari barang dan jadwal pengiriman dari kedua kontrak harus sesuai satu sama lain. Tetapi kedua kontrak dapat dilakukan secara independen. Kemungkinan untuk memiliki sertifikat salam yang dapat diperjualbelikan belum dapat diputuskan. Sejauh ini, para pakar cenderung belum dapat menerimanya. Diperlukan analisis tentang penjualan kembali barang yang dibeli dengan menggunakan salam sebelum dimiliki oleh pembeli pertama, khususnya pada situasi di mana ia harus memelihara persediaan dari barang tersebut. Manfaat sukuk. Ali Arsalan Thorik. Menurut Ali Arsalan Thorik menjelaskan manfaat obligasi syariah atau sukuk sebagai berikut. Sukuk adalah sertifikat perwalian yang didukung aset, pendapatan stabil, dapat diperdagangkan, dan kompatibel dengan syariah. Syarat utama penerbitan sukuk adalah keberadaan aset di neraca pemerintah, otoritas moneter, badan hukum perbankan, dan lembaga keuangan atau setiap entitas yang ingin mengarahkan sumber daya keuangan. Identifikasi aset yang sesuai adalah langkah pertama dan paling tidak terpisahkan dalam proses penerbitan sertifikat sukuk. Pertimbangan syariah menentukan bahwa kumpulan aset tidak boleh hanya terdiri dari hutang dari kontrak keuangan Islam, misalnya murabaah, istisna. Mekanisme penerbitan sukuk. Penerbitan sukuk pada umumnya memerlukan SPV atau Special Purpose Vehicle sebagai penerbit, sedangkan obligasi diterbitkan secara langsung oleh obligor. SPV adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk kepentingan penerbitan sukuk yang memiliki fungsi sebagai penerbit sukuk. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan sukuk yaitu emiten, SPV, investor. Karakteristik sukuk. Sukuk memiliki beberapa karakteristik antara lain merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat, pendapatan berupa imbalan atau kupon, margin, dan bagi hasil sesuai jenis akad yang digunakan, terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penerbitannya melalui Special Purpose Vehicle atau SPV memerlukan underlying asset, penggunaan proset atau hasil jual harus sesuai prinsip syariah.
Baik, itu presentasi dari kelompok 13 dari hasil diskusi kami. Untuk itu, saya atau kami cukupkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.